Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Sabrina dari Universitas Muslim Nusantara, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Di sini saya akan memaparkan hasil dari mini riset saya dengan tema Bahasa Daerah dalam Konteks Globalisasi yang berjudul Melestarikan Bahasa Daerah dalam Era Globalisasi. Akibat berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, pengguna bahasa daerah semakin berkurang, yang tadinya 746 bahasa, yang kini hanya tersisa 13 bahasa saja yang penggunanya lebih dari 1 juta. Itu pun sebagian besar adalah generasi tua. Oleh karena itu, sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia, kita harus mempertahankan identitas negara kita. Kita tidak boleh membiarkan identitas negara kita memudar seiring berjalannya waktu dan seiring berkembangnya zaman. Nah, bicara soal bahasa daerah, apa sih peran bahasa daerah itu sendiri? Menurut Indra Saputra dan kawan-kawan, peran bahasa daerah di dalam kalangan masyarakat sebagai pelestarian budaya, alat komunikasi, serta identitas budaya. Nah, dengan menggunakan bahasa daerah ini, kita dapat mewariskan nilai-nilai budaya tradisi, serta cerita-cerita lokal dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, kondisi apa sih yang terjadi pada saat ini? Kondisi yang terjadi pada saat ini, seperti yang kita tahu, bahasa daerah semakin menuju kepunahan karena penuturnya juga yang semakin sedikit. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penutur bahasa daerah yang semakin berkurang setiap tahunnya. Nah, di sini saya akan memberikan rekayasa ide untuk meminimalisirkan hal tersebut terjadi, yaitu dengan menambahkan kurikulum muatan lokal mata pelajaran bahasa daerah di sekolah. Tujuan utama dari rekayasa ide saya ini yaitu untuk melestarikan kembali bahasa daerah atau bahasa ibu dengan cara mensosialisasikan ke masyarakat, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus bangsa kita ini, dan memberikan edukasi bahwa menggunakan bahasa daerah bukan merupakan orang yang ketinggalan zaman. Cara penerapannya yaitu menggunakan lingkungan sekolah untuk mempromosikan kegiatan ini agar siswa turut mengikuti kelas berbahasa daerah. Kemudian memanfaatkan teknologi seperti aplikasi berbahasa daerah dan dokumen digital untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan kosakata, tata bahasa, dan lain sebagainya. Seperti apa sih bentuk konsep dari rekayasa ide saya ini? Yang pertama yaitu menerapkan metode interaktif, yaitu dengan bermain kata, peran, dan kuis berbahasa daerah. Metode ini dilakukan agar siswa merasakan keseruannya belajar bahasa daerah dan melupakan rasa bosan. Yang ketiga, ada ekstrakurikuler atau komunitas yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk berbagi pengetahuan dan praktik bahasa. Nah, sekarang kita berbicara tentang kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama, kelemahan. Kelemahan dari rekayasa ide saya ini yang pertama yaitu kekurangan sumber daya manusia. Banyak sekolah yang masih kekurangan guru yang khusus dalam mengajar bahasa daerah. Hal ini menyebabkan pembelajaran bahasa daerah tidak dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua, kurangnya dukungan pemerintah. Pengetahuan pemerintah tentang pentingnya pengajaran bahasa daerah di sekolah masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya dukungan pemeliharaan bahasa daerah dalam kurikulum nasional, sehingga implementasi di bidang ini tidak merata. Karena adanya kekurangan, pasti ada juga kelebihannya. Tentunya kelebihan ini dapat kita rasakan ketika kita bisa merealisasikan ke kehidupan nyata. Yang pertama, menjalin keakraban dengan sesama. Perbedaan bukan berarti kita harus saling membenci, tetapi itu adalah kunci yang membuat kita saling akrab satu sama lain. Kemudian yang kedua, memperkuat identitas budaya. Dengan mengetahui bahasa daerah seseorang, maka kita dapat memahami budayanya, adat istiadat, dan tradisi bahasa daerah orang tersebut. Yang ketiga, menarik wisatawan. Ketika pengunjung atau wisatawan datang ke Indonesia, kemudian mendengarkan kita berdialek berbahasa daerah, maka itu akan meningkatkan ketertarikan mereka untuk mempelajari bahasa daerah lebih dalam.
Nah, itu dia tadi pemaparan hasil mini riset serta rekayasa ide yang dapat saya sampaikan. Dengan adanya tantangan atau kelemahan, belum dapat dipastikan bahwa rekayasa ide ini sudah tercapai ataupun belum. Tetapi sebagai calon guru di era digitalisasi ini, maka harus memanfaatkan teknologi sebaik mungkin, sehingga rekayasa ide yang saya sampaikan tadi dapat menyebar luas di publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.